Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 4 Mei 2026, pekan kelima Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat Paskah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur untuk hari baru ini. Bukalah kiranya telinga dan mata hati kami akan sabda-Mu yang hidup, agar kami mampu mengikuti teladan Yesus Kristus serta melaksanakan ajarannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai dengan 18. Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang laki-laki yang duduk saja karena kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Ia mendengarkan Paulus yang sedang berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman untuk dapat disembuhkan. Kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak." Orang itu pun melonjak berdiri, lalu mulai berjalan. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak dalam bahasa Likaonia, "Ilah-ilah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena dialah yang berbicara. Lalu datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak dekat kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, rasul-rasul itu, yaitu Barnabas dan Paulus, mengoyak pakaian mereka, lalu menerobos ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Pada zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan memberikan hujan dari langit,
dan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, mereka hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes
bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun, penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguhkah kita mengasihi Yesus? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Mengasihi. Mungkin itu adalah kata yang mudah untuk dibicarakan, tapi bisa menjadi rumit dan sulit dalam pelaksanaannya, serumit definisi cinta dari pelbagai zaman, usia, ataupun kalangan. Kita punya teladan sejati yang sempurna yang telah dicontohkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta tanpa syarat yang karena mengasihi kita semua, ia rela menjadi kurban silih demi menebus dosa-dosa kita sehingga kita bisa selamat. Dia juga memberi contoh secara paripurna bagaimana ia mengasihi Bapa dan umat-Nya. Mengapa kasih Kristus ini begitu istimewa dan sempurna? Bisakah kita sebagai pengikut-Nya meneladani dan melaksanakannya? Apa yang kerap membuat kita gagal melakukannya? Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Injil hari ini dibuka dengan amanat perpisahan Yesus. Katanya, "Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Pengajaran ini sebenarnya sudah sangat gamblang. Mengasihi Yesus berarti menaati perintahnya dan melaksanakannya. Lalu jika kita tidak menaati perintahnya dan melaksanakannya, apakah itu berarti kita belum cukup mengasihi Yesus? Ini adalah suatu perjalanan sepanjang hidup kita. Mengenal Yesus yang berarti juga mengenal kasih-Nya yang terdalam kepada kita semua merupakan suatu proses. Yang kita butuhkan adalah kesediaan membuka diri dan mencari tahu untuk terus belajar mengenalnya lebih
dan lebih lagi, sehingga secara perlahan dan pasti kita menjalin relasi yang makin akrab dengan Sang Maha Kasih. Yesus adalah teladan ketaatan. Ia menjalani kehendak Bapa hingga selesai dan tuntas. Yesus mengalami ketakutan yang mencekam kemanusiaannya menjelang sengsara yang harus dialaminya. Tapi ia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Sebagai manusia, kita pun tidak terhindar dari kelemahan manusiawi sehingga sering dipengaruhi oleh emosi sesaat. Belajar dari teladan Yesus, kita memohon kekuatan dari Allah untuk menghadapinya, dan Yesus pun menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian Yesus mengingatkan kita. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus dan Barnabas pun menunjukkan ketaatannya pada ajaran Yesus. Mereka tidak terbuai oleh puja-puji orang-orang Likaonia yang mengira mereka dewa karena telah menyembuhkan orang yang lemah kakinya. Mereka tetap pada misinya, yaitu memberitakan Injil dan mengajak orang-orang itu agar berbalik kepada Allah, meninggalkan sikap berhala mereka yang sia-sia. Lalu apa janji Yesus kepada kita yang mengasihinya? Ia mengatakan, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia." Artinya, Allah hadir di tengah-tengah kita dengan mengutus Roh Kudus-Nya sebagai penghibur, penolong, dan pengajar. Ia memampukan kita memahami misteri iman, mengingat sabda Yesus, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Jadi, bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita mengasihi Yesus? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Putramu adalah teladan ketaatan yang sempurna yang melaksanakan kehendak-Mu demi menyelamatkan kami yang lemah dan hina ini. Kami mau mengikuti teladannya, menuruti dan melaksanakan firman-Mu yang hidup dengan pertolongan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.